Oke, kita masuk ke panduan berikutnya tentang Google AdWords, di mana dalam tutorial kali ini saya akan banyak berbicara tentang menjelaskan tentang beberapa istilah yang pasti nanti akan Anda temui ketika Anda menggunakan Google AdWords. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa ketika Anda sudah belajar yang pertama itu Anda sudah belajar caranya bagaimana melakukan pendaftaran sebagai seorang advertiser, pemasang iklan di AdWords. Kemudian Anda sudah belajar aturan main Google. Ini penting sekali ya, kita harus belajar TOS dari Google. Kita harus tahu apa aturan main dari Google, apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Ini sudah kita bahas, dan tutorial sekarang adalah kita tentang istilah. Ada beberapa istilah yang mungkin akan Anda sering jumpai ketika Anda menggunakan AdWords, dan dalam hal ini saya akan memposisikan diri sebagai seorang pemula. Jadi bisa jadi sebagian dari Anda yang masih kurang familiar dengan beberapa istilah tersebut. Oleh karena itu, di tutorial ini saya akan jelaskan. Nah, sebelum lebih lanjut, karena Anda adalah member berbayar di situs saya gmsuantotutorial.com, maka saya memang sengaja membedakan tutorialnya. Jadi memang istilahnya adalah tutorial yang Anda dapatkan di member area ini adalah kebanyakan adalah praktek. Jadi isinya daging. Jadi untuk hal-hal basic tentang apa itu AdWords, ya tentang hal-hal yang memang basic itu ya, Anda bisa dapatkan secara gratis tanpa Anda perlu melakukan pembayaran gitu ya. Anda bisa buka situs saya di kaya dari bisnisinternet.com dan satu blog sebagai media komunikatif juga. Ketika saya mendapatkan banyak pertanyaan, biasanya saya buatkan artikel, tulisan-tulisan saya, kemudian nanti Anda tinggal ketikkan di sini ya, temanya tentang Google AdWords gitu ya, Google AdWords. Nah, nanti akan keluar banyak tulisan saya tentang artikel-artikel yang saya tulis tentang Google AdWords, tentang apa itu Google AdWords, apa itu bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara dia bekerja gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini tentang istilah-istilah ya. Pertama, PPC, pay per click. Jadi memang Google AdWords adalah salah satu media pemasaran yang berbasis PPC, pay per click, atau kita membayar berdasarkan klik yang kita terima. Jadi itu adalah struktur pembayaran. Jadi misalkan ketika kita memasang iklan, dalam satu hari iklan tersebut diklik oleh 100 orang visitor, dan satu klik itu biasa harganya 1.000 katakanlah. Berarti pengeluaran yang harus kita pembayaran yang harus kita lakukan adalah 100.000. Jadi kita hanya membayar berdasarkan klik yang kita dapatkan. Oke ya. Jadi contohnya di sini misalnya iklan kita muncul di sini. Ini adalah AdWords ya, ketika ada seseorang di login di dia mencari informasi di Google, kemudian mengetikkan kata kunci, keluar Google akan mengeluarkan para pengiklan, dan katakanlah ini adalah kita misalkan, kemudian ini diklik dalam satu hari itu 100 ya, hanya 100 ya, berarti pengeluaran kita adalah 100 klik itu ya, tinggal nanti dikalikan per klik itu harganya berapa. Misalkan 1.000, berarti pengeluaran kita adalah 100.000 dalam satu hari gitu ya. Itu adalah PPC. Kemudian untuk CTR ya, ini adalah rasio ya, ini adalah perhitungan. Jadi jumlah klik yang kita terima ya dibagi dengan jumlah iklan kita yang ditampilkan impresi. Jadi misalkan di sini ya, iklan kita ditampilkan dalam satu hari itu 1.000 kali. Dalam 1.000 kali tampilan ya, ketika ada orang yang mencari kata kunci yang berkaitan dengan produk kita ya, iklan kita ditampilkan 1.000 kali. Dalam 1.000 kali misalkan kita hanya mendapatkan 100 klik. Jadi yang namanya CTR itu adalah klik yang kita diterima dibagi dengan impresi, jumlah tampilan. Itu namanya CTR ya. Jadi nanti ketika Anda atau saya mengajarkan tentang CTR, Anda tahu oh maksudnya adalah jumlah klik yang kita dapat dibagi dengan jumlah tampilan. Contoh ya, ini salah satu iklan. Nah, ini dia. Ini RKT-nya ya, itu 7,41%. Jadi ditayangkan 16.800 kali, mendapatkan klik 1.250, artinya mendapatkan 1.250 pengunjung baru yang melihat iklan, yang melihat apa yang saya tawarkan melalui iklan yang saya pasang di AdWords gitu ya. Kemudian konversi ya, conversion itu misalkan gini, ketika orang sudah mengklik iklan kita di search engine Google, kemudian dia diarahkan ke situs kita. Nah, apa yang dia lakukan di situs kita itu namanya konversi. Misalkan saja dia melakukan pembelian, dia melakukan subscribe, itu adalah namanya konversi. Jadi artinya misalkan ketika Anda menjual baju anak misalkan ya, kemudian Anda sudah mendapatkan 100 kunjungan
ya tadi 100 kunjungan dalam satu hari. Dalam 100 orang yang datang melihat apa yang Anda tawarkan, ada satu yang membeli. Jadi dengan kata adalah konversinya adalah 1% ya, dari 100 orang yang datang ke situs Anda, itu namanya dengan conversion. Ya, kemudian kalau tingkat konversi ya, tingkat konversi yang barusan tadi saya singgung adalah jumlah konversi dibagi jumlah klik iklan ya. Jadi misalkan gini ya, yang tadi saya barusan singgung ya, ketika misalkan iklan Anda sudah diklik 100 orang, dan artinya 100 orang tersebut adalah melihat apa yang Anda tawarkan di situs Anda. Kemudian ternyata ada satu yang melakukan pembelian, itu artinya adalah konversinya 1% ya. Jadi 100 yang beli satu gitu ya, jadi 1%. Kalau yang beli 10%. Jadi di sini tertulis bahwa tidak mesti harus 100%. Jadi memang untuk 3-5% udah cukup bagus, minimal 1% itu juga udah bagus ya. Jadi ketika ada misalkan 1000 orang ya, 1000 orang melihat apa yang Anda tawarkan, dengan catatan 1000 orang tersebut adalah tertarget ya, bukan gado-gado ya. 1000 orang yang benar-benar mencari kata kunci ya di Google yang berkaitan dengan produk dan jasa yang Anda jual. Dari 1000 orang tersebut ya, ada 1% yang akhirnya take action membeli apa yang Anda jual. Jadi 1%-nya dari 1000 itu kurang lebih ada 10, itu sudah bagus gitu ya, ada 10. Jadi itu yang namakan tingkat konversi atau conversion rate. Nah, daily budget ini adalah budget harian. Jadi di PPC ini salah satu kelebihannya adalah kita bisa kontrol anggaran pengeluaran kita ya. Saya akan tulis di sini daily budget. Misalkan kita sudah siap mau promosikan produk kita melalui AdWords, dan kita melakukan setup pembayaran ya, setup pembayaran harian. Misalkan kita ada 100.000 harian per hari, artinya adalah Google tidak akan men-charge lebih dari 100.000. Kurang iya ya, tapi lebih enggak gitu. Kalau lebih sedikit 100.000 sekian ratus ya mungkin pembulatan gitu, tetapi intinya adalah Google tidak akan men-charge lebih dari 100.000 per hari. Jadi misalkan contoh aja kayak tadi ya, Anda sudah memasang daily budget hariannya 100.000, dan Anda mulai memasang dari jam 8 sampai jam 5 sore ya, jam kerja, dan tepat di jam 12 siang Anda sudah mendapatkan 100 klik, padahal biddingnya adalah misalkan bidding itu adalah 1000 perak, dan sudah mendapatkan 100 klik, artinya 100 pengunjung ya yang melihat apa yang Anda tawarkan. Ini kan berarti sudah 100.000. Nah, berarti dari jam 12 sampai jam 5 iklan Anda sudah tidak akan ditayangkan lagi, karena memang Anda sudah habis depositnya, Anda sudah habis daily budgetnya, jelas ya. Tetapi juga kebalikannya, ketika Anda memasang dari jam 8 sampai jam 5 sore, tetapi yang ngeklik cuman ada 10 misalkan ya, 10 klik kalikan 1000 itu berarti cuman 10.000. Jadi memang Google hanya ngecas di hari itu 10.000 perak, karena memang dari jam 8 sampai jam 5 sesuai Anda yang sudah lakukan setup, Anda lakukan setting dari jam 8 sampai jam 5, ternyata cuma dapat 10 klik. Berarti ya memang di hari itu Google hanya men-charge 10.000 dari 100.000 anggaran Anda, jelas ya. Nah, kemudian display URL ini adalah menunjukkan nama situsnya ya. Biasanya warna linknya itu adalah hijau. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini adalah URL-nya ya. Warna hijau ini adalah URL tampilannya. Jadi lihat, oh ini situsnya namanya ini toh gitu ya. Ini warnanya hijau ya. Kemudian itu namanya display. Kalau destination URL itu adalah halaman arahan ya. Jadi ketika misalkan nanti kita mengisi iklan, menulis iklan adalah diberikan dua, display sama destinasi. Display itu adalah URL yang bisa dilihat oleh pengunjung, tapi destination adalah URL arahan ya. Sebagai contoh di sini ya, kita lihat aja di sini adalah kita klik satu, misalkan ini sini kita klik. Nah, ketika kita klik ini, kita akan masuk ke URL arahan. Kebetulan URL arahannya sama dengan URL tampilan. Ada juga yang berbeda ya. Nah, ini adalah URL arahan ya. Lihat ini URL arahan destinasinya, ini itu panjang ya.
Padahal URL tampilannya cuma ini ya, anak-anak dan bayi.tokobagus.com, tetapi nanti arahannya bisa panjang, itu nggak masalah ya. Oke, Anda jelas ya. Jadi URL destination adalah halaman arahan. Jadi harapan kita ketika pengunjung mengklik iklan kita itu diarahkan ke halaman mana, bisa juga halaman penjualan, halaman order, dan segala macam. Kemudian kalau untuk keyword sendiri adalah keyword ini adalah kata kunci, kata kunci yang terkait dengan produk atau jasa yang kita jual secara online. Jadi ketika misalkan Anda menjual baju anak, berarti kata kuncinya berkaitan dengan baju anak, dan biasanya ini adalah Anda menyangsa market Anda yang mencari segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan baju anak secara online dalam hal ini melalui Google. Ketika dia mengetikkan kata kunci baju anak, maka Google akan mengeluarkan para advertiser, para pemasang iklan, salah satunya adalah Anda, yaitu yang membidik keyword atau kata kunci baju anak. Jelas ya. Kemudian landing page itu halaman arahan tadi. Landing page itu adalah website ya. Jadi ketika pengunjung mengklik iklan kita, dia akan diarahkan ke halaman website kita. Halaman website kita bisa halaman website utama atau juga halaman website lain. Kalau ini adalah halaman website lain, halaman order misalkan. Kalau yang ini adalah halaman website utama, tetapi ini namanya adalah landing page, gitu ya, jelas ya. Kemudian untuk prospek. Nah, prospek itu yang tadi saya sudah jelaskan adalah market Anda, ya, orang-orang yang mencari segala sesuatu yang berkait dengan produk dan jasa Anda di internet melalui search engine Google. Ketika misalkan katakanlah Anda menjual baju anak murah, ya, baju anak yang dengan harga murah, kemudian ada orang ya buka google.com, kemudian dia mengetikkan baju anak, itu adalah prospek artinya, gitu ya. Ketika ada prospek yang mengetikkan kata kunci yang terkait dengan produk Anda, maka iklan Anda akan muncul dengan harapan maka bahwa kita mendapatkan prospek yang tertarget. Makanya saya bilang bahwa ketika kita menggunakan AdWords itu sangat tertarget, karena orang yang datang untuk melihat apa yang Anda jual adalah orang-orang yang memang membutuhkan mencari informasi tentang hal itu, gitu ya. Prospek sudah. Quality score. Nah, quality score ini skor kualitas ya. Nanti kita akan belajar, saya akan tulis di sini adalah skor kualitas dasar untuk mengukur kualitas dan relevansi iklan dan kaitannya untuk menentukan tawaran BPK, biaya per minimum untuk Anda ketika Anda memasang iklan di Google. Jadi maksudnya begini ya. Tadi saya sudah memberikan Anda contoh tentang bidding ya, jadi penawaran Anda namanya juga bidding, 1000 perak misalkan. 1000 perak. Nah, 1000 perak. Dalam prakteknya nanti kata bidding ini bisa naik atau juga bisa turun. Nah, salah satu yang membuat Anda tertarik bergabung untuk belajar tutorial di situs saya gmsuwantotutorial.com adalah mungkin salah satunya adalah tentang belajar bagaimana cara saya mensiasati supaya bidding saya murah, gitu ya. Jadi memang sebagai seorang marketer, ketika kita menggunakan AdWords adalah harapan kita adalah kita mendapatkan pengeluaran yang minim, yang kecil, tapi kita keuntungannya besar ya. Jadi kita impact-nya tinggi ya, low cost high impact gitu ya. Nah, kalau dari 1000 biddingnya 1000 perak tiba-tiba naik, berarti ada sesuatu yang salah ya. Bisa jadi lagi ada perang bidding antar sesama pengiklan, tetapi yang membuat Google ini adalah salah satu perusahaan PPC terbaik di dunia adalah dia tidak memihak kepada pemodal besar, dalam arti seperti ini ya. 1000 perak 1000 perak gitu ya, 1000 perak. Kemudian ada 1000 perak ini misalkan posisi iklan Anda di nomor 1, kemudian ada pengiklan lain yang sama-sama menembak kata kunci baju anak murah ya, dia langsung memasang harga 1500 perak per kliknya. Nah, kalau secara awam ya, wah berarti Sri yang berani pasang 1500 itu pasti sekarang ada di nomor urutan 1, kita tergeser gitu ya. Terus kemudian ada yang nawar lagi 2000 perak. Oh, berarti ini nomor 1, sekarang nomor 2, kita nomor 3. Seperti itu kan? Bukan ya. Di Google ini tidak berlaku karena Google sangat menghargai kualitas konten yang bisa kita lihat di quality score ya, QS, quality score. Nah, nanti kita akan belajar quality score, bagaimana mensiasatinya supaya kita bisa mendapatkan kualitas score tinggi ya. Minimal
harapan saya ketika Anda sudah belajar bersama saya, Anda mendapatkan quality score 7 ya. 7 ya. Kalau 10 luar biasa ya. 10 luar biasa. Nah, apa tujuan kita mendapatkan quality score tinggi? Karena semakin tinggi quality score kita, itu artinya Google menilai bahwa relevansi iklan yang kita pasang dengan kata kunci dan landing page atau halaman website itu adalah benar-benar memenuhi persyaratan high quality content. Artinya Google menilai bahwa yes, situs Anda benar-benar sesuai dengan aturan main dari saya. Artinya sekalipun nanti ada pembidding dengan yang melakukan penawaran harga bidding kata kunci tinggi, tetapi Anda tetap bisa mendapatkan posisi urutan iklan yang terbaik karena memang berdasarkan quality score tadi ya. Contoh di sini ini BPK rata-rata gitu ya, saya hanya mendapatkan 300 perak ya, dan 1250. Jadi saya baru mengeluarkan biaya 376.000 ya. Jadi dari 1000 ya, saya itunya 700 perak ya. Penawaran biddingnya maksimal itu 700 perak ya. Jadi saya 700 perak ya kan. Tapi kenapa kok rata-rata saya mengeluarkan pengeluaran per klik ya, hanya 300 perak. Ini adalah kaitannya dengan quality score. Itu yang akan saya bahas. Tetapi paling nggak Anda mudeng ya, apakah yang namanya quality score. Nah, ini adalah beberapa istilah yang nanti akan sering Anda jumpai. Memang ada beberapa istilah lain lagi, tetapi biasanya yang paling umum, yang paling akan Anda sering dengar, Anda sering lihat adalah beberapa istilah yang sudah saya jelaskan ya. Semoga di video ini Anda mulai mendapatkan gambaran, dan sekarang kita akan lanjut ke video selanjutnya di pembahasan tentang Google AdWords. Semoga ini bermanfaat untuk Anda.